Oke, baik ya. Jadi sudah hadir sebagian, ada 37 orang, mungkin sambil menunggu teman-temannya yang lain. Jadi hari ini kita coba bahas bersama-sama sebenarnya materi ini lebih kepada beberapa hal mungkin ya, beberapa hal sudah dijelaskan juga oleh Ibu Tri. Saya coba jelaskan kembali beberapa hal terkait khususnya silem. Dan saya kira saya mewanti-wanti lah ke kalian semua bahwa materi di anatomi ini tentu tidak mudah begitu ya. Banyak sekali yang harus diingat, banyak sekali yang harus dihafalkan, terutama dari struktur anatomi dari tumbuhan yang ada, mulai dari akar, batang, dan daun, dan sebagainya begitu ya. Banyak sekali bagian-bagian yang harus kalian pahami. Jadi saya menyarankan kalian tidak cukup hanya belajar dari materi kuliah yang diberikan, mungkin alangkah baiknya secara berkelompok begitu ya, berdiskusi dengan teman-teman, misalnya sebelum ujian tengah semester kalian banyak membahas ya, supaya banyak materi yang tidak tertinggal begitu atau sebagian besar materi bisa dipahami. Itu ya saran saya ya barangkali ya. Jadi melihat pengalaman yang sudah lalu-lalu, ya, memang agak berat terus terang saja di bagian anatomi ini ya, karena banyak sekali bagian-bagian atau hal-hal yang harus dipahami. Oke, baik. Jadi pagi ini saya akan coba jelaskan mengenai silem. Arti silem ini merupakan bagian daripada jaringan pembuluh ya. Mungkin sudah dijelaskan juga oleh Putri. Jaringan pembuluh ini fungsinya adalah sebagai penyalur, penyokong begitu ya. Penyalur untuk air terutama dari dalam tanah, kemudian larutan atau zat-zat terlarut yang larut di dalam air mengalir melalui silem ini, dan yang lain adalah sebagai penyokong atau penahan struktur dari tumbuhan. Nah, kalau digambarkan kira-kira bagaimana sih silem atau kayu terbentuk? Jadi ini di buku, kalau kalian mencari buku misalnya buku High Green begitu ya, di sana dijelaskan ini berasal dari apa namanya meristem apikal ya. Jadi kita pada bagian silem ini lebih banyak cerita tentang meristem apikal atau pertumbuhan sekunder ya. Jadi pertumbuhannya pertumbuhan bukan pertumbuhan primer tetapi pertumbuhan sekunder yang dimulai dengan pada bagian meristem apikal. Khususnya adalah kambium vaskuler atau sel kambium. Jadi kalau kita gambarkan mungkin sebelah kiri ini bisa kita gambarkan kalau kambium itu mengelilingi atau berada di sekeliling batang begitu ya. Dia ke dalam akan membentuk xilem dan keluar akan membentuk floem yang kemudian mungkin menjadi kulit. Nah, dua pembelahan atau sebenarnya ada tiga ya, tiga metode pembelahannya kita mengenal yang disebut dengan antiklinal. Kalau terbelah ke arah apa namanya ke arah samping dan kemudian membelah ke depan dan ke belakang ini disebut dengan periklinal. Jadi kalau ke samping melebar ke samping membentuk pembelahan antiklinal, kalau ke depan dan ke belakang melakukan pembelahan periklinal. Ini pun harus kalian hafalkan barangkali nanti ya. Seperti dulu ini ya. Oke. Nah, sebelah kanan mungkin kalian bisa melihat, jadi pola pembelahan dari sel kambium ini atau kambium vaskular ini, katakanlah di gambar yang warnanya hitam ini sebuah sel kambium akan mengalami pembelahan atau pertumbuhan sekunder dengan membelah diri. Tadi depan belakang maka akan membentuk pembelahan periklinal, misalnya bagian B, dan kemudian yang apa namanya yang lama akan membentuk menjadi sel yang lebih tua, yang baru mungkin menjadi tetap sebagai apa sebagai kambium begitu ya. Dan ini misalnya pola pembelahannya ini adalah pembentukan floem gitu ya. Ke dalam pun sama, ke dalam juga membentuk apa namanya sel-sel kayu begitu ya, atau silem, dan ke depan dan ke belakang membentuk sel-sel baru. Kalau keluar ya, keluar batang membentuk floem dan ke dalam membentuk silem. Jadi pembelahannya atau lebih jelasnya mungkin diilustrasikan seperti ini ya.
Jadi periklinal ini membelah ke dalam dan ke belakang, ini sejajar jari-jari, kemudian kalau ke samping ke arah, ini sebenarnya arahnya mungkin kita sebut sebagai arah tangan sial ya, membelah ke arah tangan sial disebut dengan pembelahan antiklinal, dan kalau memanjang ada transversal gitu ya, atau transverse. Jadi ini adalah tiga pola pembelahan yang terjadi pada sel kambium. Jadi ada periklinal depan belakang atau mungkin searah jari-jari, ada antiklinal di searah apa namanya tangan sial atau ke samping kiri dan kanan ya antiklinal, dan kalau ke arah memanjang namanya transversal. Oke. Nah, jadi ini pola pembentukan daripada apa namanya xilem dan phloem, tapi kita lebih bicara mungkin tentang xilem saja ya. Misalnya ini nomor pertama ini kambiumnya warnanya kuning begitu ya. Dia akan ke dalam akan membentuk kayu baru atau new wood begitu ya. Dan lalu seperti itu akan terselip kayu baru, sel-sel kayu baru ya, dan seterusnya keluar juga akan membentuk mungkin kulit baru atau phloem baru begitu ya, dan ini akan terus berkembang begitu ya, di mana kambium akan tetap pada posisinya, ke dalam akan terbentuk kayu-kayu baru dan keluar akan terbentuk kulit-kulit baru begitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau pembentukan selnya sama, kenapa yang kulit luar mungkin tidak tidak apa namanya tidak menjadi besar seperti di bagian dalam begitu ya, pertanyaan ya. Yang jelas bahwa memang kalau keluar nih kulit akan cenderung pecah begitu ya, dan lama-lama sebagian akan memang akan berjatuhan, sehingga cenderung makin lama kalau batang makin membesar atau bagian sila makin membesar, bagian phloem atau mungkin kita sebut kulit lah barangkali ya, kulit ini memang ya tebalnya tidak tidak terus bertambah tebal seperti pembentukan di dalam kayu, karena memang ada bagian yang kemudian pecah dan lepas biasanya begitu ya pada bagian kulit ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini barangkali, kira-kira pembentukan xilem dan phloem. Jadi tadi ya dipahami ada pembelahan antiklinal, depan belakang, kiri kanan periklinal, dan kalau memanjang namanya pembelahan transversal. Berikutnya, nah saya ini hanya ilustrasi saja bahwa kita bisa bayangkan begitu ya, kayu yang kalau kita berdiri, mungkin ini gambaran saya tahun 2009 begitu ya, berdiri di sebuah batang kayu yang dipotong melintang. Nah, kalau pertumbuhan kayu ini, pertanyaan saja ke kalian, kira-kira kalau pertumbuhan kayu di Indonesia ini satu tahun bisa bertambah diameter berapa senti? Kira-kira ada yang tahu nggak? Halo? Biar nggak pada ngantuk-ngantuk, nggak pada tidur. Ada yang pernah mendengar kira-kira pertambahan diameter kayu di Indonesia rata-rata satu tahun berapa sentimeter? Halo? Ada yang tahu? Satu tahun rata-rata kurang lebih berapa sentimeter tambahan diameternya? Oh, tidak ada yang merespon ya. 0,6 cm bukan? Oke, berapa tadi? Jason ya, siapa yang ngomong? Iya Pak, Berapa? Berapa Jason? 0,6 cm. 6 cm. 0,6 centimeter. Ya, bisa 0,6, mungkin bahkan bisa lebih kecil lagi ya. Bisa hanya 1 mili, 2 mili, begitu ya. 0,6 itu mungkin untuk kayu-kayu yang tumbuhnya lambat ya di hutan ya bisa seperti itu ya. Jadi kalau dulu memang ada asumsi bahwa pertambahan diameter pohon ini rata-rata 1 cm per tahun di hutan ya. Saya tidak terlalu yakin juga ya kalau di hutan ya, karena terlalu banyak variasi. Ini contoh mungkin ya, ini contoh kayu namanya meranti merah. Kalian sudah dengar mungkin meranti merah Sorea leprosula ya. Dan ini kurang lebih diameternya adalah 1825 atau 1 meter 82,5 cm ya. Jadi kebayang kurang lebih kalau tadi dibagi 0,6 ya, pohon sebesar ini mungkin umurnya bisa di atas 200 tahun ya, bisa 300 tahun begitu ya.
Dan kita ya dengan enaknya begitu ya main tebang saja sekarang belakangan ini. Dan ini 2009 masih ketemu kayu sebesar ini ya. Kalau sekarang mungkin sudah agak sulit lah. Jadi ini kayu dengan diameter 1,8 meter ini ya artinya tadi kalau 1 senti aja mungkin 180 tahun. Katakanlah hanya 0,5-nya mungkin ya 300 tahun begitu ya. Untuk mendapatkan kayu sebesar ini. Ya, ini pun sama barangkali ya di Papua. Di kayunya lebih lambat lagi. Misalnya kayu merbau. Ada yang tahu kayu merbau nama latinnya apa? Jadi kalau tadi Sorea mungkin ya ini kayu meranti merah ini Sorea leprosula. Kalau ini kayu merbau ada yang tahu nama latinnya? Ada yang masih ingat merbau? Insiabi juga, Pak. Insia juga ya. Mungkin ada sebenarnya ada Insia yang lain, ada Insia Palembbanica, tapi ini saya lihat ini Insia juga karena warnanya lebih gelap. Kalau Palembbanica agak-agak kuning ya. Ini juga sama ini di Kalimantan Barat mungkin ini kalau nggak salah waktu itu meranti kuning ya. Meranti kuning sore apa mungkin saya lupa ya. Sore SP aja lah. Jadi meranti kuning. Kemudian yang lain juga di Papua yang lain ya, di PT MML 2013 masih ditemukan pohon-pohon yang besar. Ini sepertinya Sorea Palembbanica ya, agak-agak kuning. Sorea Palembbanica, mohon maaf. Insia Palembbanica ya, jadi juga Insia Palembbanica yang agak-agak kuning ini. Jadi merbau yang lain. Oke. Nah, ini saya ingin menggambarkan saja. Jadi dari tadi 2009, 2013, 2011 begitu ya. Dan makin ke sini ya kita menemukan kayu itu jarang menemukan kayu yang besar begitu ya. 2015 makin mengecil begitu ya. Ini misalnya di Kalimantan Tengah di Gunung Meranti. Kemudian 2016 ya makin kecil lagi begitu ya. Ini kayu-kayu di hutan alam. Jadi kayu-kayu yang besarnya tadi di 2009 ini ya makin makin hari makin berkurang. Jadi kebayanglah kalau dari sisi bahan baku ya kalau dulu kayu-kayu itu kayu yang sudah berumur tua kita ambil sekarang ya ya mungkin umurnya lebih muda-muda. Tidak ada kaitan saya kira ya, tapi ini menggambarkan saja bahwa ya pertumbuhan pohon ini kalau tadi hanya 0,6 cm menurut Jason ya artinya apa namanya bahwa perlu waktu yang sangat lama untuk mendapatkan kayu-kayu yang besar tadi. Nah, kalau kita gambarkan sebuah penampang melintang dari kayu, kira-kira inilah bagian-bagiannya. Dan ini harus kalian pahami barangkali ya. Walaupun Ibu Tri juga sudah menyampaikan, sudah menggambarkan, begitu saya coba ulang lagi. Jadi bahwa bagian penting dari struktur kayu, misalnya di bagian mana dulu, dari kulit dulu ini ya. Kulit mungkin adalah kulit luar, kulit dalam, begitu ya. Bagian ABC ini ya kulit sajalah bagian kulit yang sebenarnya itu adalah bagian dari floem yang dibentuk oleh kambium yang pembentukan selnya ke arah luar ya. Kemudian kalau kambium, sel kambium atau meristem apikal membentuk sel-sel ke bagian dalamnya itu membentuk apa namanya sel silem atau kayu ya. Sel silem atau kayu. Nah, bagian kayu terutama juga ini bisa kita kelompokkan menjadi terutama yang warnanya terang atau putih ini adalah bagian yang disebut dengan kayu gubal, bagian D ini, dan yang bagian E ini disebut dengan kayu teras. Jadi kayu teras ini kayu yang terbentuk lebih awal dibandingkan dengan kayu gubal. Nah, kemudian warnanya menjadi lebih gelap. Mungkin nanti di bagian berikutnya saya jelaskan apa itu kayu teras dan apa itu gubal. Jadi ini sudah mengalami proses perubahan fisiologis, kemudian mungkin sel-selnya sudah apa sudah mati begitu ya dan kemudian terbentuk fenolik, flavonoid dan lain-lain atau metabolit-metabolit sekundernya terbentuk begitu ya maka warnanya menjadi lebih gelap. Nah, yang bagian ini menunjukkan apa? Ini menggambarkan kayu teras tadi ya. Kemudian F ini bagian empulur dari kayu atau pit begitu ya. F ini pit atau empulur dari kayu, kemudian digambarkan juga ada G ini adalah menggambarkan jari-jari kayu begitu ya. Jari-jari kayu ini adalah garis-garis putih seperti putih ya dari titik tengah empulur ke
arah luar ini adalah tidak lain sebenarnya adalah kumpulan atau garis dari sel-sel parenkim yang sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Jadi pada tahap awal cadangan makanan yang berasal dari bagian kambium ini dialirkan tentu melalui sel-sel parenkim dalam bentuk jari-jari. Masih memberikan makanan ke dalam melalui jari-jari ini walaupun pada akhirnya ya mati juga selnya begitu ya. Sel silem ini cenderung sel yang sudah mati atau sudah tidak hidup dan biasanya di dalamnya ya sitoplasmanya sudah tidak ada gitu ya. Oke, jadi A ini kambium, B dan C ini kulit dalam dan kulit luar. Ke dalam ini D membentuk kayu gubal ya, nanti sambil dihafalkan. E ini adalah kayu teras, F ini bagian pit atau empulur, G ini jari-jari kayu. Kemudian saya ingin bertanya bagian apa yang tidak terjelaskan dalam gambar ini? Yang bisa menambahkan nggak? Jadi ada A, B, C, D, E, F, G. Ada nggak bagian yang belum terjelaskan? Yang bisa kita lihat? Halo? G ini jari-jari ya dari yang garis-garis putih kecil-kecil dari tengah ke arah luar seperti jari-jari pada sepeda motor atau pada sepeda. Ada yang nggak yang belum terjelaskan pada gambar ini? Ada yang ngeh nggak? Gambar apa kira-kira? Atau gambaran apa? Jaringan floem mungkin, Pak. Jaringan floem. Oh yang luar ya. Ya, floem ini B dan C ya. Digambarkan B dan C. Oke ini floem ya. Bentukannya sel dari sel-sel floem. Apa lagi mungkin selain itu? Kalian melihat garis-garis putih yang melingkar-lingkar mungkin ya. Dari tengah sampai keluar. Itu namanya apa? Seperti ya walaupun ini tapi kelihatan melingkar begitu ya. Melingkari dari mulai dari pit sampai keluar itu namanya apa? Yang Lingkaran tahu tahun nggak? aman. Lingkaran tahun bukan? Nah, lingkaran tahun ya. Apa bedanya lingkaran tahun dengan lingkaran tumbuh? Lingkaran tahun atau lingkaran tumbuh kita menyebutnya yang benar. Halo? Oke. Jadi kalau kalau di negara-negara temperate atau di lokasi-lokasi yang subtropis begitu ya, mungkin kita bisa pastikan bahwa yang melingkar-lingkar ini adalah lingkaran tahun. Tapi kalau di kita rada sulit kalau kita sebut sebagai itu lingkaran tahun. Kadang-kadang satu musim itu dalam satu tahun mungkin bisa berubah-ubah. Musimnya bisa dua kali musim hujan, dua kali musim kemarau, sehingga satu lingkaran ini bisa jadi ya dua lingkaran satu tahun bisa jadi begitu mungkin. Jadi kita lebih pas menyebutnya mungkin kalau di kita ini sebagai lingkaran tumbuh saja begitu ya. Apakah lingkaran tumbuh bisa sama dengan lingkaran tahun? Bisa saja begitu ya. Atau lingkaran tumbuh belum tentu sama dengan lingkaran tahun. Oke ya, lingkaran tahun ini pasti harus satu tahun. Kalau di kita ya dengan musim hujan dan musim kemarau yang kadang-kadang bisa berubah ya tidak bisa kita pastikan itu sebagai lingkaran dan tahun. Tetapi kalau kayu-kayu dari negara-negara subtropis ya atau daerah subtropis, mungkin wilayah subtropis atau mungkin wilayah lebih utara atau lebih selatan ya mungkin boleh kita sebut sebagai lingkaran tahun. Next. Nah, terkait kayu gubal dan kayu teras kita gambarkan seperti ini. Jadi bahwa pada jenis-jenis kayu tertentu begitu ya, jenis-jenis kayu tertentu ada bagian kayu yang terlihat jelas perbedaan antara bagian tengah kayu dengan bagian sisi luar pada kayu, terutama bagian silemnya ya. Kita tidak cerita tentang floem ya. Jadi kita cerita pada silem ini ada bagian silem yang warnanya lebih gelap atau lebih ke hitam-hitaman begitu atau mungkin dan warna yang di luarnya itu cenderung lebih putih. Jadi ini disebut dengan kayu teras atau hardwood dan kayu gubal atau sapwood ya. Dan ini yang gambaran kayu jati ini penelitian kita di tahun 2002, 2003, 2004 barangkali ya. Nah, kayu gubal ini kalau kita jelaskan mungkin ya sedikit berbeda perbedaan antara kayu gubal dan kayu teras. Jadi ini bagian dari silem
atau kayu yang berfungsi ya sama, mungkin fungsi yang lainnya adalah memberikan kekuatan mekanik kepada batang, kemudian berperan dalam fungsi konduksi juga sama, begitu ya. Dan pada batas tertentu masih berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan. Jadi pada bagian kayu gubal yang mungkin masih sangat berdekatan dengan kambium, dia cenderung mungkin masih hidup begitu ya. Jadi masih melakukan proses fisiologis begitu ya. Sitoplasmanya masih ada, perpindahan antar sel masih terjadi begitu ya. Jadi bagian kayu di mana beberapa sel xilem masih hidup sehingga masih menjamin proses fisiologis dapat berjalan dengan baik. Bagian ini disebut sebagai kayu gubal. Bagian kayu gubal umumnya masih berwarna lebih cerah dibandingkan dengan kayu teras. Ini ya, mungkin fotosintat yang ada atau hasil fotosintesis yang ada ini kita masih sebut sebagai fotosintat primer yang belum berubah warna. Nah, apa bedanya dengan kayu teras? Kalau kayu teras ini seiring waktu, begitu ya, tetapi ini tentu saja bervariasi dalam jenis pohon dan kondisi tempat tumbuh karena kalau di Indonesia mungkin ada jenis-jenis kayu yang memang membentuk kayu teras, ada juga yang setelah pertumbuhan itu sampai dia mati tidak terbentuk kayu teras. Misalnya apa ya? Yang gampang kita temui misalnya kayu gemelina lah mungkin ya, gemelina arborea sampai umur besar bahkan sampai ditebang itu ya warnanya kuning semua begitu ya. Atau mungkin jabon ya, atau khususnya dari jenis-jenis fast growing spesies itu atau kayu-kayu cepat tumbuh begitu ya, umumnya tidak terbentuk kayu teras. Tetapi kalau yang umumnya slow growing spesies atau kayu-kayu yang lambat tumbuh, ini umumnya selalu terbentuk atau sering terbentuk kayu-kayu teras gitu ya. Dan pada bagian ini protoplasma sudah hilang gitu ya. Jadi selnya sudah mati dan hanya sebagai penyalur dan penciuman makanan juga berhenti, sebagai penyalur juga mungkin sebagian ya mulai terganggu barangkali karena adanya deposit-deposit di dalam sel yang kemudian yang mengisi rongga-rongga selnya. Nah, perubahan sekunder yang terjadi ini akibat kematian sel ini menyebabkan terbentuk bagian xilem yang disebut dengan kayu teras dan bagian ini umumnya mengandung tadi mungkin jadi fotosintat sekunder atau metabolit sekunder dan yang kita sebut sebagai zat ekstraktif atau extraneous material ini kemudian memberikan warna yang lebih gelap ke bagian apa namanya kayu teras. Dan mungkin kalau zat ekstraktif itu bahan aktifnya apa atau bahan intinya apa, umumnya mungkin ya bahan-bahan yang bersifat fenolik biasanya ya. Fenolik atau fenol mungkin ya. Kalau kalian mengenal fenol yang paling mudah apa yang setiap hari kalian minum? Zat fenolik yang ya kadang-kadang hampir tiap hari kalian minum apa contohnya? Halo? Ya dibilangnya mengandung Teh bukan, Pak? antioksidan apa? Teh. Ya teh. Ya, contohnya teh barangkali ya yang paling salah satu zat ekstraktif atau metabolit sekunder yang mungkin berupa fenolik. Dan fenolik ini tentu ya kalau antioksidan artinya anti anti hama, anti penyakit begitu ya sehingga ya secara kayu juga mungkin nanti kita ketahui bahwa kayu teras ini menjadi lebih awet begitu ya. Warna pada kayu teras umumnya menjadi lebih gelap dibandingkan dengan kayu gubal karena tadi kandungan zat ekstraktif tadi ya. Next. Nah, ini pada bagian ini saya ingin menunjukkan saja bahwa ini katakanlah dua dua bulatan kayu dengan diameter yang sama. Yang sebelah kiri ini adalah jati. Ini Tectona grandis juga tetapi yang sudah dimodifikasi atau sudah bukan dimodifikasi, sudah direkayasa bukan genetiknya ya, tetapi sudah dilakukan pemulihan pohon begitu ya, sudah dipilih jenis yang cepat tumbuh begitu, jati yang cepat tumbuh begitu atau mungkin jati emas, jati apa namanya ya. Kalau di perumpur tani namanya jati plus perhutani yang tumbuhnya sangat cepat, diameternya katakanlah sama. Yang sebelah kanan ini adalah jati yang tumbuhnya lambat. Mungkin kita sebut jati konvensional lah. Ini jati yang belah kiri ini jati yang sudah diperlakukan dipilih jenis-jenis yang cepat tumbuh begitu ya dan sebelah kanan yang slow tumbuh. Tetapi yang terjadi adalah dengan diameter yang sama
ini ternyata yang sebelah kanan ini kayu terasnya lebih banyak. Ini umurnya tentu sangat jauh berbeda ya. Katakanlah yang sebelah kiri dengan diameter yang sama ini hanya perlu waktu 10 tahun begitu ya. Yang sebelah kanan ini mungkin bisa 20 atau 30 tahun begitu ya untuk mendapatkan diameter yang sama. Jadi ternyata kalau di sini saya ingin menunjukkan saja bahwa pembentukan kayu teras itu hubungannya umumnya dengan waktu begitu ya. Artinya dan mungkin saya tidak bisa contohkan sebenarnya kalau bisa kita contohkan ini artinya dengan umur apa namanya dengan umur yang sama begitu ya mungkin ya. Dengan umur yang sama ini diameternya masih kecil tetapi mungkin kayu terasnya komposisinya sudah besar juga begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ini yang sebelah ini, sebelah kiri ini kayu jati yang tumbuhnya sangat cepat, diameternya cepat besar, tetapi ya tadi ternyata perbandingan antara kayu teras dan kayu gubalnya sangat besar perbandingannya begitu atau hampir sama-sama ini ya. Beda dengan yang sebelah kanan ini yang jati yang tumbuhnya lama gitu ya. Jadi dengan diameter yang sama, proporsi kayu terasnya lebih banyak gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus atau apa namanya? Pertanyaannya kayu yang proporsi yang mana yang kita inginkan yang gubalnya lebih banyak atau yang terasnya lebih banyak untuk kayu? Halo, Eh, yang kayu terasnya, kayu teras. sapwoodnya lebih banyak. Kenapa terasnya lebih banyak, Zaidan? Em, biar membesar gitu silemnya. Iya, iya, silem tumbuh mungkin sama lah. Jadi silem ini membentuk kayu gubal dan kayu teras sama-sama, tetapi orang cenderung menginginkan kayu teras yang lebih banyak proporsinya Eh, dan karena kalau kayu terasnya lebih banyak dia semakin kokoh Pak. Dia lebih kokoh. lama Ya, pertumbuhannya iya daripada oke, kayu ya gubalnya. sedikit lebih kokoh memang ya, dan yang jelas lebih awet ya. Dan ternyata ini kalau kalian nanti mungkin kerja praktek atau apa, salah satunya misalnya di antara kalian yang di katakanlah di perumput tani di Pulau Jawa gitu ya. Dan kayu ini akhirnya perumput tani pun dia bisa menumbuhkan kayu dengan cepat begitu ya. Dalam waktu 15 tahun, 20 tahun sudah bisa ditebang, sudah diameter 30-an. Pertumbuhannya sudah di atas 2 cm per tahun, tetapi akhirnya karena pas mau dijual tidak laku begitu ya. Akhirnya mereka mulai meninggalkan lagi jenis kayu yang cepat tumbuh ini kembali lagi ke yang sebelah kanan begitu ya. Mungkin nanti kalian bisa selidiki lah. Jadi ternyata kayu yang sebelah kiri ini di pasaran ternyata tidak terlalu disukai karena proporsi kayu gubalnya lebih banyak dan ini menjadi kayu yang kurang awet begitu ya. Nah, terkait kayu teras mungkin banyak banyak orang yang kemudian apa memanfaatkan kayu-kayu teras ini karena punya corak yang lebih menarik barangkali begitu ya. Ini misalnya gambar kayu teras dari Sono Keling. Sono Keling bener gak Dalbergia latifolia ya? Sono Keling ya? Coba ada yang salah nggak ya? Dalbergia ya? Betul ya? Sono Keling dari Dalbergia latifolia. Jadi gambarannya warnanya kayunya hitam atau mungkin yang lain misalnya kayu apalagi kayu johar barangkali ya. Johar ini apa nama latinya? Jadi warnanya hitam juga atau mungkin eh, Ki Hujan dalam artian Ki Hujan Samania Saman mungkin ya. Samania Saman bukan Ki Hujan apa ya? Ada yang menyebut juga Ki Hujan ya. Ada yang tahu Samania Saman? Nama Indonesianya apa? Ya, term besi mungkin ya. Kayu term besi misalnya ya warnanya gelap begini atau mungkin ya ini ya sebelah kanan gambar apa? Oke. Atau mungkin yang lain misalnya ini kayu-kayu dari Pulau Sulawesi ya. Jadi ini yang khas Sulawesi namanya Diospyros celebica atau apa namanya kayu kayu apa namanya ebony ya kayu ebony karena kelompoknya juga Ebenaceae jadi tapi bukan Diospyros kaki ya kalau Diospyros kaki bisbul ya tapi di kita banyak kalau Diospyros bisbul kalau Diospyros celebica ini ya pohon khas Sulawesi dan umumnya dijadikan apa namanya kayu terasnya ini sangat menarik sehingga banyak dibuat mungkin untuk kerajinan-kerajinan kayu ya, souvenir kayu, jam jam dinding dari kayu, mungkin wadah-wadah dari kayu dan lain-lain barangkali.
Ini warnanya sangat menarik, disebut sebagai kayu hitam atau ebony ya. Dan ini adalah Diospyros celebica. Ya, Diospyros yang lain ada, tetapi ya umumnya tidak menghasilkan kayu seperti ebony ini. Nah, ini saya ingin menggambarkan saja bagaimana mekanisme pembentukan kayu teras dan kayu gubal karena penelitian saya sebentar ya, ini ada gangguan dulu. Mohon maaf, saya tinggalkan dulu ya, bentar. Oke, maaf, saya lanjutkan ya. Jadi ini gambaran penelitian yang saya punya hanya pilihan kayu jati barangkali ya. Bagaimana pembentukan proporsi dari kayu teras dan kayu gubal jati gitu ya. Jadi ini KU ini kelas umur ya. Kelas 1 kelas umur itu 10 tahun. Jadi ini 10 tahun dan ini sampai 80 tahun. Jadi saya menebang kayu yang umurnya 10 tahun, menebang yang umurnya 20 tahun, 30 tahun, sampai yang umurnya 80 tahun. Dari kayu jati, dan ini kerjasama dengan Perum Pertanian waktu itu. Dan ternyata proporsi itu berubah seiring waktu dengan waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi katakanlah di sini pada kelas umur sampai 10 tahun ini proporsi kayu kayu hardwoodnya atau kayu terasnya ini mungkin hanya 10% begitu ya, kelas sama 10 tahun. Tetapi kayu gubalnya ya 90% begitu ya, 90 banding 10. Nah, pertemuan sama mungkin 50% ini pada kelas umur 30 tahun begitu ya. Dan ini tentu ya kalau kayu gubalnya banyak ya tidak terlalu disukai, sehingga proporsi yang diinginkan tentu pada proporsi yang dimana kayu terasnya begitu ya, kayu terasnya sudah sangat banyak, kayu gubalnya sangat sedikit, dan ini terjadi pada umur mungkin di 75 atau mungkin mendekati 80 tahun begitu ya. Jadi sangat lama ya, sangat lama sekali. Dan ini tentu ya tadi akhirnya perumput tani mungkin mencoba meningkatkan genetik, memperbaiki genetik dari kayu jati. Ternyata ya kalau dipercepat pertumbuhannya 20 tahun bisa, diameternya cepat besar, tetapi ya tadi proporsi kayu teras dan kayu gubal ini tidak bisa dipaksa seiring waktu, kecuali mungkin nggak tahu nih sampai sekarang mungkin belum belum banyak atau belum tidak ada penelitian yang bagaimana mempercepat pembentukan kayu teras, kecuali kalau mungkin gaharu barangkali ya. Kalau gaharu itu kan tujuannya memang membuat metabolit sekunder di dalam gaharu dengan cara diinjeksi misalnya ya, dengan mikroba tertentu misalnya pada Aquilaria begitu ya, jenis-jenis gaharu mungkin, yaitu perlakuannya lain. Nah, saya pun mungkin kalau ada yang mencoba meneliti bagaimana membentuk kayu teras lebih cepat, mungkin ya rasanya belum ya. Oke, saya kira kalau ada yang ini tanyakan mungkin angkat tangan saja nggak apa-apa sambil berjalan supaya lebih interaktif. Mungkin kalian boleh bertanya di tengah-tengah, silakan saja ya. Nah, ini gambaran kira-kira mungkin contoh kayu merbau ya, Insia bijuga. Dan yang menarik dalam cerita di sini bahwa saya ingin ceritakan di mungkin tahun-tahun 2000 berapa ya, 2002 sampai 2004 itu terjadi illegal logging, pembalakan liar besar-besaran di Papua begitu ya. Jadi orang menebang pohon merbau ini karena harganya sangat mahal, keawetannya tinggi begitu ya. Orang juga sangat menarik. Dan kemudian ada razia, ya. Razia waktu itu adalah apa namanya eh, namanya apa ya? Operasi Warna Lestari mungkin ya, zaman Pak Presidennya Pak SBY begitu ya, setelah Pak Gus Dur ini pada operasi Warna Lestari yang kemudian orang segera pergi dari hutan, meninggalkan ratusan ribu kubik kayu di dalam hutan, ditinggalkan begitu saja begitu ya. Kemudian yang menarik adalah setelah 10 tahun berlalu, kurang lebih di 2015, 2014, 2015 begitu ya,
ada kebijakan bahwa kayu-kayu yang dulu ditebangin tahun 2004 begitu, kurang lebih sudah lebih dari 10 tahun ada di hutan, boleh diambil. Ternyata kayunya masih utuh begitu, yang hilang hanya lapisan bagian kayu gubal saja. Rata-rata kayu gubalnya sudah nggak ada begitu ya, yang tinggal adalah kayu teras. Artinya kayu teras ini walaupun dibiarkan di dalam hutan selama lebih dari 10 tahun, dia ya tetap bertahan, tetap awet begitu ya. Kayu gubal tidak awet gitu ya. Jadi setelah 10 tahun ini hilang kayu gubalnya. Kayu terasnya masih utuh, dan ini kalau pada tahun 2014-2015 diberikan izin mengambil sisa-sisa illegal logging, kemudian dilegalkan begitu ya, dan harus membayar iuran hasil hutan atau dana reboisasi atau mungkin provisi sumber daya hutan ya, dengan secara resmi pemerintah mengizinkan dan kemudian ada apa namanya, ada iuran yang dibayarkan, ternyata kayunya hampir lebih dari 100.000 meter kubik kayu masih utuh di dalam hutan. Itu yang menarik barangkali ya. Yang tanyakan dulu mungkin sampai di sini silahkan ya. Jadi betapa awetnya kayu teras misalnya dari kayu Insiabi juga ini atau merbau ini ya. Setelah 10 tahun dibiarkan di dalam hutan, tidak dimakan rayap, tidak dimakan apa semut dan lain-lain barangkali ya. Tapi kayu ya gubalnya habis. Itu menunjukkan bahwa kayu teras memiliki keawetan yang sangat tinggi. Next. Nah, bagaimana tahapan perubahan dari kayu gubal menjadi kayu teras? Mungkin secara singkat digambarkan seperti ini, bahwa karena berada di dalam tengah-tengah batang pohon begitu ya, oksigen yang ada di dalam apa bagian selnya berangsur-angsur mulai berkurang begitu ya. Kemudian respirasi juga kalau oksigen tidak ada kan terhenti begitu ya. Yang akhirnya sel-selnya juga mati begitu ya. Pati yang ada terhidrolisa dan larut, kemudian sistem enzimatis terganggu, memungkinkan O2 yang tersisa ini mengoksidasi fenol begitu ya. Jadi unsur-unsur atau senyawa-senyawa yang tadinya metabolit primer teroksidasi dan membentuk fenolik begitu ya. Mengoksidasi fenol dan kemudian teroksidasi berpolimerisasi membentuk pigmen yang kemudian warnanya berubah, yang tadinya cerah menjadi lebih gelap. Bisa lebih merah, bisa lebih kuning, bisa lebih hitam begitu ya, tergantung jenis kayu gitu ya. Kalau misalnya tadi kayu merbau atau Insiabi juga menjadi lebih hitam, kayu sonokeling pun Dalbergia latifolia juga menjadi lebih hitam, kemudian mungkin kayu ebony Diospyros celebica juga menjadi lebih hitam, dan kayu-kayu lain. Kalau kayu jati mungkin menjadi lebih coklat begitu ya, atau mungkin kayu rengas misalnya guta rengas ya. Kalau kayu rengas apa nama latinnya ya, saya lupa ya. Gluta rengas ya. Rengas warnanya menjadi lebih merah begitu ya, dan berbagai jenis kayu mengalami apa perubahan-perubahan secara sekunder begitu ya, menjadi berwarna lebih gelap, dan kecenderungannya menjadi kayu apa namanya sorry kayu teras ini cenderung lebih gelap, kemudian lebih awet, dan akhirnya kalau awet ini tahan lapuk dan tahan serangga, dan kemudian menjadi lebih kedap air atau sulit tumbuh cairan karena banyak deposit-deposit ya atau metabolit sekundernya tersimpan di dalam sel-sel kayu atau lumen sel, atau mungkin kalian kemarin dijelaskan oleh Bu Tri bahwa bagian-bagian dari sel kayu ini misalnya facial cell atau kita sebut sebagai apa, facial cell ini trakea mungkin kemarin ya, ada trakea, ada serat begitu ya, serat libriform. Kemudian ada juga apa namanya trakeida, barangkali trakeida umumnya mendominasi kayu-kayu dari kelompok Gymnospermae ya, atau kelompok kayu daun jarum atau kayu daun apa namanya kayu lunak atau kayu halus begitu ya, softwood itu adalah didominasi oleh trakeida. Tetapi kalau kayu-kayu umumnya di kita yang banyak ini ya didominasinya mungkin oleh trakea dan serat begitu, atau fiber ya, atau serat libriform kita menyebutnya ya. Kemudian karena banyak metabolit sekunder memiliki bau yang khas, misalnya kalau ya katakanlah pohon pohon apa misalnya, kalau Surian mungkin yang saya tahu ya, saya meneliti Surian tahun 2010, secara khusus baunya menyengat banget begitu ya. Kalau sulit tembus cairan mungkin jadi sulit dikeringkan, dan pada volume yang sama tadi
Ada yang bilang lebih kuat, ya betul, karena secara kerapatan juga lebih tinggi sehingga cenderung lebih kuat dibandingkan dengan kayu beban. Oke, pelan-pelan saja. Ada yang tanyakan dulu sampai di sini? Bapak, saya izin bertanya. Silahkan, Bella ya. Silahkan, Iya, Bella. perkenalkan nama saya Bella. Dan saya izin bertanya, faktor apa saja yang menyebabkan pertumbuhan silem pohon ini sangat lama, sehingga berpengaruh pada pertambahan diameter batang pohon yang sangat kecil setiap tahunnya. Nah, terus mungkin anggaplah dia butuh nutrisi, tapi distribusi ke pohon itu seperti apa sih, Pak? Apakah dia tergantung seberapa besar pohon atau bagaimana distribusi kebutuhan si pohon itu sendiri? Terima kasih ya, Pak. Oke, saya mencoba menjawab mungkin dari pertanyaan Bella ya. Pada dasarnya sebenarnya ya pertumbuhan itu tentu didukung oleh fotosintesis ya. Fotosintesis yang paling mendukung. Jadi banyaknya produksi dari fotosintesis atau kita sebut sebagai fotosintat primer lah. Jadi fotosintesis ini kita sebut sebagai fotosintat begitu ya. Tentu banyaknya fotosintat ini yang akan mendorong seberapa besar pertumbuhan dari kalau massa dari batang pohon. Tetapi ada juga mungkin kalau jenis-jenis kayu yang mungkin tadi Jason bilangnya tumbuh rata-rata pertumbuhan kayu di kita nih 0,6. Saya menemukan kayu mungkin yang bisa tumbuh diameternya lebih dari 4 cm begitu ya, 4 cm per tahun begitu ya. Misalnya beberapa jenis kayu fast growing spesies seperti Falcata mungkin ya, Falcataria molucana atau Sengon barangkali ya. Atau mungkin di penelitian saya ini saya menemukan juga jenis tertentu misalnya kayu surian, Tona sureni dan Tona sinensis itu bisa tumbuh juga dengan kecepatan yang lumayan, misalnya sampai 3 cm per tahun. Dan itu eh, pada bagian itu ya cenderung mungkin kayunya ya umumnya saya melihat ya, kayu yang tumbuhnya cepat itu umumnya diameter selnya begitu ya besar-besar begitu ya. Diameternya besar dan pertanyaan saya ke Bella kalau kira-kira kalau trakeanya besar-besar kemudian fibernya atau seratnya juga memiliki dinding sel yang tipis, lumennya besar, kira-kira kayunya seperti apa? Bayang nggak Bella? Mungkin dari pengetahuan saya harusnya si pohonnya itu justru pertumbuhan batangnya lebih cepat dan Lebih cepat, tetapi kira-kira beda kayunya apa? Eh, lebih keras gitu, Pak. Lebih keras apa lebih 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 ringan atau kerapatannya lebih rendah? Dia tumbuhnya cepat, kemudian dinding selnya tipis, Oh, rongga-rongganya lebih banyak, begitu ya. mhm. Harusnya kerapatannya lebih Nah, rendah. lebih rendah ya. Jadi umumnya Iya. kayu yang cepat tumbuh itu memang seperti itu. Dia tumbuh diameter cepat memang ya. Mungkin pertumbuhan diameter ini bisa tadi 4 cm per tahun, 3 cm per tahun sangat cepat. Tetapi ya tadi jadi ternyata trakeanya besar-besar begitu ya. Kemudian lumen pada seratnya juga besar-besar, dinding sel pada seratnya tipis begitu ya, yang akhirnya mungkin kerapatannya juga lebih rendah. Mungkin balsa lah katakanlah, bayangkan pohon balsa yang ada di kampus kita itu dalam waktu 5 tahun diameternya bisa 30 cm begitu ya, tetapi ya akhirnya gitu, setelah ditebang ya kayunya ya sangat ringan begitu ya, kerapatannya paling hanya 0,1 bahkan 0,2 begitu ya, di bawah 0,2 ya. Kayu albasia atau sengon mungkin hanya 0,3, 0,2 begitu ya. Karena tumbuhnya cepat tadi yang ternyata udara yang banyak di dalamnya. Jadi kalau tadi ya mungkin tidak terlalu mudah barangkali kalau kita ingin menemukan bagaimana caranya supaya pertumbuhan cepat tetapi diameter kerapatan kayu tinggi. Ini yang menjadi PR kita sampai saat ini mungkin ya. PR teman-teman di bidang kehutanan ini, di bidang rekayasa kehutani, bagaimana menciptakan pertumbuhan cepat tetapi kerapatan kayu tinggi, itu yang jadi masalah. Jadi katakanlah perhutani sudah bisa mengembangkan dalam waktu umur 15 tahun begitu ya. Kayu jati bisa 30 cm, artinya 2 cm per tahun secara rata. Tetapi setelah berproduksi hampir 15 tahun mereka kembali begitu ya ke jati yang lama, yang sumbernya dari sumber biji, sumber benih, sumber benihnya biji, bukan dari rekayasa genetik dengan kultur jaringan begitu ya.
dan itu sangat disayangkan begitu ya. Padahal kalau kolaborasi dengan teknologi pengolahan kayu sebenarnya ya bisa diawetkan barangkali gitu ya. Kayak kurang awet diawetkan, tetapi akhirnya perumput tani karena kayunya sudah kadung diproduksi, pas mau dijual susah, mereka lebih baik memilih kembali ke penanaman jenis-jenis jati yang lumayan lebih lama begitu tumbuhnya, tetapi ya secara pemasaran mereka bisa memasarkan kayu dengan baik. Itu mungkin Bella ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini mungkin contoh kayu surian barangkali nanti kita bukan penelitian ya, kita praktikum. Saya punya simpanan kayu ini karena mungkin dulu di 2010 sampai dari 2008 sampai 2012 sampai saya lulus S3 itu saya mendalami kayu surian ini di Jawa Barat. Saya ambil dari berbagai wilayah begitu ya. Dan ini untuk lebih memudahkan kita untuk menghitung lingkaran tumbuhnya ya, jadi bukan lingkaran tahunnya, saya takut salah. Tapi walaupun saya kemudian menyimpulkan karena sudah saya hubungkan dengan curah hujan waktu itu ya, jadi katakanlah ini kita menebang di 2010, artinya 2010 ke bawah ini adalah hitungan tahunnya begitu ya. Jadi awal tumbuhnya di tahun berapa kita bisa hitung. Jadi kalau ini lingkaran tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya begitu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tahun nih kurang lebih ya. 14 tahun. 14, ada 14 lingkaran tumbuh dan saya sudah hubungkan dengan curah hujan waktu itu. Jadi ternyata ya satu lingkaran tumbuh sama dengan satu lingkaran tahun untuk surian yang ini ya. Tapi kalau jati mungkin agak susah ya karena dia sangat rapat gitu ya. Kadang-kadang rapat, kadang-kadang tidak rapat. Ini pun jadi ya kita bisa ini kan kalau dengan menggunakan pendekatan loop atau kaca pembesar mungkin kita bisa lihat dengan jelas lingkaran tumbuhnya karena ada parenkim marginal, mungkin nanti saya jelaskan ya sebenarnya di praktikum nanti. Jadi ini kenapa garis tumbuhnya jelas banget ini sebenarnya bukan karena kayu awal dan kayu akhir, tetapi lebih karena ada pada bagian akhir pertumbuhan ada parenkim marginal begitu ya, mungkin parenkim marginal yang menutup pertumbuhan di tahun itu. Oke, next. Nah, sebuah lingkaran tumbuh itu sebenarnya terdiri dari ini kalau di negara atau di tempat-tempat yang subtropis. Sebenarnya itu terdiri dari yang disebut dengan kayu awal dan kayu akhir atau membentuk pita-pita konsentris ini ya. Kadang-kadang warnanya lebih gelap, misalnya di sini kuning kuning dan kemerahan begitu ya. Jadi yang gelap ini kuning kemerah merah atau merah lah gitu ya. Yang ini warnanya lebih kuning. Jadi ini terjadi perubahan apa namanya dan ini menunjukkan bahwa yang gelap ini terjadi pada mungkin pertumbuhan yang lama pada musim apa? Musim winter ya, musim winter, musim dingin dan yang terang ini cenderung selnya lebih tipis, lumen selnya atau rongga selnya lebih gede-gede atau lebih besar-besar sehingga menjadi lebih terang. Terang gelap membentuk pita konsentris yang disebut dengan lingkaran tumbuh. Satu lingkaran tumbuh terdiri dari satu pita gelap dan satu pita terang. Kurang lebih seperti itu ya cara menjelaskannya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, pita konsentris growth ring atau lingkaran tumbuh atau lingkaran tahun. Kalau di negara subtropis ini pasti ya, satu tahun itu pasti membentuk satu lingkaran tumbuh. Tetapi kalau tadi mundur ya, kalau di kita ini belum tentu begitu ya. Jadi kalau ada melihat lingkaran begini belum tentu itu satu lingkaran tahun begitu ya. Tapi yang pasti kita sebut sebagai lingkaran tumbuh. Nah, kalau diperbesar lagi ini contoh mungkin ya dari kelompok Gymnospermae, misalnya Pinus mercusia atau Pinus strobus. Jadi ini kalau Pinus kemarin di materi Bu Tri ini gambaran sel-selnya sel apa ini? Ada yang masih ingat nggak? Nah, ini di ujian ini harus betul-betul diingat ya. Ini kalau Gymnosperma ini dominasi selnya sel apa? Halo? Ini misalnya Pinus mercusi ini gambarnya sel apa ini yang paling banyak menggambarkan ini? Dan ini ya cenderung lebih seragam begitu ya. Makanya disebut dengan kayu softwood itu bukan kayu halus itu dalam pengertian halus karena seragam barangkali ya selnya seragam.
Pembentukan selnya lebih seragam dengan jenis sel yang hampir 90% didominasi oleh apa? Ada yang ingat nggak? Rakeit bukan, Pak? Ya, trakeida ya. Jadi hampir lebih dari 90% sel penyusunya pada Gymnospermae ini trakeida, gitu ya. Jadi mudah-mudahan ingat ya, kenapa disebut softwood begitu ya, kayu Gymnospermae ini, misalnya pinus ini, karena ya tadi, soft itu soft bukan dari lunak ya, tetapi dari halus, dari kayu halus, kayu seragam ya, yang sel-selnya lebih seragam. Dan kemudian ada bagian yang sangat cukup rapat barangkali ya. Yang cukup rapat ini yang kita sebut sebagai leadwood, kayu akhir, dan yang lebih terang ini sebenarnya kalau tadi digambarkan di sini ini ya terang gelap ini sebenarnya susunannya seperti ini. Ini yang terang ini early wood, kayu awal, tumbuhnya lebih cepat pada musim subur, begitu ya, air ada, matahari ada. Ini pada saat mungkin ya matahari sudah sedikit, misalnya kalau di daerah subtropis ya, mungkin musim dingin misalnya, walaupun air ada tetapi pertumbuhan ya sedikit barangkali ya. Fotosintas yang ada sedikit sehingga pembentukan selnya menjadi kecil-kecil dan rapat-rapat, dan ini menjadi cenderung tergambarkan secara lebih gelap begitu. Jadi gelap terang itu tidak lain adalah tersusun oleh early wood dan late wood, kayu awal dan kayu akhir begitu ya, membentuk satu lingkaran tahun atau satu lingkaran. Oke. Di kita apakah ada? Ada juga yang mungkin tadi ya, contohnya kayu surian tadi, suren, ini tunas sureni, yang tadi saya gambarkan sebenarnya tunas sinensis, atau jati barangkali ya. Misalnya jati ini kayu late woodnya lebih gelap, kayu early woodnya lebih terang, di mana trakeanya ini ya, trakeanya besar-besar pada early wood, dan pada late wood ini trakeanya lebih kecil-kecil ya. Mungkin early wood ini terjadi pada musim penghujan ya. Tapi yang menarik mungkin sebenarnya garis ini tidak hanya perbedaan dari ukuran sel tadi, tapi ini ada kebetulan ada parenkim sebenarnya ya, parenkim marginal gitu ya, yang membatasi antara kayu awal dengan kayu akhir. Ini pun sama pada surian pun ada parenkim marginalnya. Mungkin parenkim nanti kita jelaskan di bagian praktikum ya, apa itu parenkim paratrakeal barangkali misalnya ya, mungkin atau apotrakeal. Nah, pada kayu ada yang disebut dengan kayu reaksi ya, reaction wood, dan ini yang menarik adalah bahwa reaction wood pada Gymnospermae dengan Angiospermae ternyata berbeda. Berbeda apa namanya? Reaksinya begitu ya. Pada saat ada aksi ternyata reaksi antara dua jenis kayu ini berbeda. Jadi katakanlah Gymnospermae ini softwood ya, tadi ya, kayu yang contohnya pinus mungkin. Ada yang bisa menambahkan lagi selain pinus, contoh kayu softwood atau Gymnospermae apa di kita yang ada selain pinus? Cemara, Pak. Cemara. Yakin cemara? Cemara masuk Gymnospermae atau Angiospermae? Halo? Barusan siapa yang ngomong? Aber ya? Siapa? Bukan. Ya, ya Pak. Ya. Yakin cemara Aber? Nanti Yakin, dicek Pak. lagi ya. Nanti cek lagi. Siapa? Cemara itu setahu saya itu dia masuk kelompoknya Angiospermae, walaupun daunnya seperti daun jarum begitu ya. Jadi pengertian daun jarum ini jangan serta-merta kita asumsikan bahwa yang bentuknya mirip-mirip jarum kemudian kelompoknya Gymnospermae, barangkali ya tidak demikian ya. Karena kayu agatis juga ya, agatis laurantifolia, agatis damara, daunnya kan tidak jarum juga mungkin ya, termasuk araucaria atau mungkin podocarpus barangkali ya. Nah, yang asli kita mungkin ada podocarpus. Kalau di mana Gunung Ciremai barangkali misalnya ya itu banyak podocarpus ya, jamuju itu asli Jawa Barat, katakanlah asli Gunung Ciremai, atau mungkin jenis-jenis araucaria juga asli Indonesia barangkali. Araucaria kuning hamii, ada araucaria apa lagi? Araucaria kuning hamii, araucaria apa gitu. Kemudian podocarpus dari Polius, Podocarpus imbricatus, kemudian yang lain mungkin ada Agathis damara, Agathis laurantifolia, dan Pinus barangkali ya. Itu adalah yang setahu saya 4 jenis asli dari kelompok Gymnospermae yang ada di Indonesia. Kalau di luar negeri banyak mungkin ya, jenis-jenis spruce barangkali begitu ya. Itu adalah, atau Pinaceae yang lain itu adalah dari Gymnospermae. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa
kayu reaksi pada posisi kayu yang tumbuh katakanlah di tebing begitu ya, akan cenderung melawan gravitasi, akan tertarik ke bawah dan dia akan melengkung. Yang menarik adalah bahwa pembentukan empulur pada Gymnospermae dia ternyata menjadi di atas. Pada Angiospermae pembentukan empulurnya di bawah, ya, dia membedakan dulu. Dan kemudian begitu ya, disebut yang Gymnospermae disebut dengan compression wood pada bagian yang lebarnya, pada yang Angiospermae disebut dengan tension wood. Jadi banyak sekali hafalan yang harus kalian hafalkan ya. Belum lagi daun begitu ya. Struktur daun, struktur akar, struktur batang, belum lagi kayu reaksi. Jadi saya menyarankan kalian belajar berkelompok dan latihan barangkali itu saja ya. Supaya kalian semuanya lulus deh. Saya rasa berat terus terang aja ya. Bagian materi anatomi tumbuhan ini berat begitu ya. Jadi jangan dianggap sepele. Kemudian harus banyak-banyak berlatih, banyak diskusi dengan teman-teman barangkali ya. Compression wood ini terbentuk pada Gymnospermae ya, atau contohnya conifer mungkin ya, atau pinus lah contohnya. Angiospermae ini misalnya pada jati mungkin ya, kepada ya kelompok Angiospermae yang lain. Jadi membentuk tension wood, dan yang menarik bahwa empulur atau pit dari conifer akan terbentuk ke atas, yang pada Angiospermae terbentuknya ke bawah, dan bagian yang luasnya disebut tension wood. Oke. Nah, ciri dari compression wood untuk yang conifer atau Gymnospermae ini dibandingkan dengan kayu normalnya ya, menurut Somis ini tahun 91, lebar lingkaran tubuh yang lebih besar tentu saja ya sama lah mungkin dengan tension wood juga, warna lebih gelap, sel-sel trakeida berukuran lebih pendek ya, lebih pendek, tetapi jadi luasnya menjadi lebih luas begitu ya, dinding selnya lebih tebal, kerapatan menjadi lebih tinggi ya, kekuatan mekanis lebih rendah, tapi ya mungkin karena tadi sudut mikrofibril ini mempengaruhi kekuatan. Mikrofibrilnya ya kurang menyudut begitu ya. Kalau lebih menyudut mungkin jadi lebih kuat sebenarnya. Oke. Kemudian tension wood pada Angiospermae ini lingkaran tumbuh sama lebih lebar juga, tetapi empulur menjadi di bawah begitu ya, memiliki warna lebih terang, kebalikan dari compression wood. Pulposi sel lebih banyak ya, sama. Kalau tadi trakeida, bagian lapisan dalam dinding selnya banyak terbentuk menyerupai gelatin, dan ini kekuatan kerapatan lebih tinggi, kekuatan sama ya, kerapatan lebih tinggi, tapi kekuatan mekanis bisa tinggi, bisa sebanding atau bisa lebih rendah. Ini sangat relatif sekali ya pada bagian yang tension wood ini. Jadi pertanyaan kenapa empulur pada tension wood ini berada di bawah dan compression wood ini atau pada kayu Angiospermae ini berada di atas, sampai sekarang mungkin jawabannya belum ketemu pasti. Saya juga barangkali saya melihatnya mungkin lebih kepada bahwa struktur dari Gymnospermae ini lebih seragam, karena seragam memudahkan empulur mungkin untuk berpindah ke atas, terdorong ke atas mungkin saya ini ya. Jadi ini lebih seragam kan, bagian conifer ini strukturnya lebih seragam, didominasi oleh trakeida. Kalau ini mungkin selnya macam-macam. Ada vessel cell atau mungkin trakea, ada juga sel-sel serabut atau fiber begitu ya. Dan belum lagi ada ya jari-jari yang atau mungkin parenkim-parenkim yang lain barangkali ya. Yang kemudian ya tidak bisa mendorong empulur pergi ke atas, itu mungkin asumsi saya saja. Nah, ini pada pada Angiospermae ya. Angiospermae jadi empulur ada di bawah. Ya, harus diingat lagi barangkali ya. Nanti kalau ada di ujian ya harus bisa. Oke, ada yang tanyakan dulu sampai di sini? Mungkin sambil saya istirahat juga. Tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini saya ingin menggambarkan bahwa struktur kayu ini sesuatu yang unik barangkali ya, karena dia dibentuk dari secara alami oleh alam begitu ya, dan dipengaruhi oleh musim pertumbuhan, dipengaruhi oleh jenis begitu ya. Setiap jenis punya struktur yang berbeda. Kemudian setiap pertumbuhan musim juga menghasilkan struktur yang berbeda begitu ya. Dan kita mengenal pada kayu ini adalah ada 3 dimensi penampang. Yang pertama mungkin cross section, kemudian ada radial dan tangensial. Tangensial ini
atau radial dulu ya. Radial ini sejajar dengan jari-jari pada kayu seperti ini ya. Jari-jari ini dibentuk, kalau jari-jari kayu itu sebenarnya kalau pada selalu ya barangkali sama ya, baik di gimnospermae maupun di angiospermae dibentuk oleh sel parenkim sebenarnya. Makanya lebih sering disebut sebagai parenkim jari-jari begitu ya. Jadi sel yang menyusun jari-jari adalah sel-sel parenkim jari-jari ini ya, berbentuk kotak, sebenarnya kotak-kotak tersusun seperti batu bata. Ya, pada gimnospermae pun sama, jadi banyak jari-jarinya begitu ya. Dan jari-jari ini pada penampang yang memotong jari-jari disebut penampang tangensial. Jadi ada penampang melintang atau cross section, ada penampang radial dan penampang tangensial. Sorry. Nah, jadi kalau digambarkan kira-kira begini, penampang tangensial ini memotong batang begitu ya. Jadi kita bisa melihat gambaran ini, lalu lupa gambar apa ini, kayu meranti mungkin kalau nggak salah ya, kayu meranti ya. Jadi terlihat trakeanya ini gambarnya seperti ini. Dan kalau saya ceritakan bahwa yang unik dari tumbuhan begitu ya, seperti jempol kita ya. Jadi jempol kita ini tidak ada yang sama garis jempolnya. Pohon pun ternyata sama. Untuk jenis yang berbeda punya struktur dari trakea dan serat-seratnya, terutama trakea ya, atau mungkin facial cell ini ya, atau mungkin namanya pembuluh. Dan mungkin perlu saya jelaskan barangkali ya bahwa mudah-mudahan kalian tidak bingung ya, karena ya nggak apa-apa, kalian ini mendapatkan dosen yang mungkin dari basic biologi, barangkali ada juga yang basicnya kehutanan. Misalnya saya kehutanan, eh, sering atau mungkin di kehutanan ini trakea ini tidak dibilang trakea barangkali ya, penamaan trakea ini mungkin teman-teman biologi yang umum menyebut, tapi kalau di kehutanan lebih sering sebutnya mungkin sel pembuluh atau pori malah begitu ya. Tapi yang benar sebenarnya teman-teman biologi ya, biologi ini menyebutnya trakea, atau kalau facial cell sama, mungkin facial cell sama di kehutanan pun disebut sebagai facial cell. Jadi irisannya yang sama ya facial cell. Trakea atau nama lainnya ada yang menyebut sel pembuluh, ada yang juga namanya pori, barangkali kalau di kehutanan disebutnya pori begitu ya, atau sel pembuluh. Yang benar adalah trakea dan tadi facial cell sebenarnya. Oke. Jadi kalau potong melintang ini motong melintang batang. Ya, tangensialnya mungkin gambaran seperti ini, radial nih sejajar dengan jari-jari ya, artinya jari-jarinya barangkali ya. Nah, jari-jari ini pasti kalau jari-jari memotong arah radial sejajar jari-jari, maka jari-jari akan membentuk ya garis-garis seperti yang warnanya coklat tua ini ya, gitu ya. Atau mungkin kalau digambarkan secara anatomis mungkin seperti ini. Jadi yang garis-garis coklat tua itu sebenarnya adalah gambaran kotak-kotak seperti batu bata, yang tidak lain adalah dia sel parenkim. Yang lubang besar ini pada bagian gambar ini yang disebut dengan tadi trakea tadi ya, trakea atau facial cell atau pori atau pembuluh. Bingung? Ada yang nanya dulu boleh ya, silakan potong saja. Jadi kalau potongan radial kita bisa melihat trakea, bisa juga tangensial juga bisa melihat trakea, dan sebenarnya mungkin nanti bidang korporasi dan lain-lain bagian berikutnya barangkali ya. Jadi karena hubungan antara sel trakea dengan trakea lain dihubungkan oleh sebuah penutup yang ada rongga-rongganya mungkin dengan berbagai bentuk juga, mungkin nanti yang disebut dengan bidang korporasi. Untuk hubungan antar sel ya. Jadi sel facial cell atau sel trakea yang atas dengan yang bawah ini dihubungkan oleh sebuah bidang korporasi. Saya ingin nanya dulu atau mungkin bingung jangan-jangan ya? Terlalu banyak ya mungkin materinya ya. Jadi bagian ini ya mau tidak mau harus pelajari ya, persiapan untuk ujian tengah nanti. Nah, kalau sebuah kayu digambarkan yang kemudian ada tangensial, radial, dan longitudinal atau mungkin transversal ya begitu ya. Dan ini yang kemudian membentuk bahwa sifat kayu ini punya sifat yang disebut anisotropis. Jadi dia bisa menyusut, mengembang, tetapi dengan kembang susut yang berbeda. Dan ini bagi teman-teman di bidang pengolahan kayu ini menjadi menyulitkan begitu ya. Kalau kita membuat kotak kayu misalnya katakanlah seperti ini, setelah kering itu kayunya akan menjadi sebelah ketupat gitu ya. Kita membuat bulatan di sini barangkali ya, berupa bulatan memanjang misalnya dowel begitu ya, atau batang
batang gagang sapu bentuknya menjadi tidak bulat lagi setelah kering gitu, karena susut pada tangan sial selalu lebih besar dibandingkan dengan radialnya gitu ya. Dan ini ya ini kan harus pandai-pandai membuat potongan kayu begitu ya bagi teman-teman di pengolahan kayu. Nah, ini akibatnya kalau salah motong ya kayu dikeringkan jadi gini mungkin ya. Ada yang kolaps barangkali ya. Kalau kolaps ya kayunya setelah dikeringkan menjadi tidak beraturan ya. Dan yang mungkin cara potongannya ya ada yang paling mudah plain sawing berarti ya. Kemudian ada quarter sawn dan tentu kayu yang paling stabil adalah yang quarter sawn. Nah, seperti ini. Tapi rumit ya membelahnya ini, pola perempatan ini di penggergajian menjadi sangat rumit. Memotongnya menjadi banyak dibandingkan dengan yang polanya ya seperti ini, flat sawing mungkin ya. Ini yang paling mudah. Tetapi kalau kita beli kayu ya belilah yang bagian tengah ini ya, jangan beli yang bagian samping atas dan bawah. Kira-kira begitu. Karena ini yang tengah ini cenderung lebih stabil karena posisinya adalah kayu radial. Susut ke arah radial cat tangan sialnya relatif lebih stabil ya, sama. Nah, kemudian pola pola pemotongan katakanlah flat sound ini ya misalnya akan membentuk pola gambar seperti ini dari lingkaran tumbuhnya. Ini kayu apa ini? Kayu surian ya, kayu surian. Kemudian ini misalnya kayu apa? Kayu jati ya. Sebelah kiri kayu jati ya. Dan sebelah kanan kayu apa? Nggak kelihatan tulisannya. Ada tulisannya nggak di atas? Nggak kelihatan ya. Kalau nggak salah yang kanan jati juga mungkin ya. Oke. Nah, secara mikroskopis mudah-mudahan ini hanya mengulang saja. Jadi ini bagian-bagian yang harus kalian pahami dari struktur softwood atau gymnospermae dan struktur hardwood angiospermae. Dan cenderung kenapa disebut softwood, kayu halus, karena ya tadi keseragaman struktur begitu ya. Hampir 90% didominasi oleh trakeida. Walaupun kemudian ada lorong-lorong yang kelihatannya seperti pembuluh atau pesel atau trakea pada kayu daun kayu angiosperma ya atau kayu keras ya. Ini lebih merupakan lorong damar atau saluran damar sebenarnya. Saluran damar ini dibentuk oleh sel-sel epitel ya, sel epitel sekelilingnya yang prosesnya mungkin ada secara sigigenous begitu ya atau lisigenous begitu ya atau mungkin kombinasi antara sigigenous dengan lisigenous. Mungkin nanti dipelajari aja ya pembentukan saluran damar ini si Sigenos ini saling berjauhan begitu ya. Kalau si Sigenos itu sel epitelnya hancur, kemudian cairan selnya masuk ke dalam saluran damar ini dan membentuk cairan sel yang kemudian kita manfaatkan sebagai resin sebenarnya begitu ya. Dan tanya dulu sampai di sini. Bisa dipahami kira-kira? Mudah-mudahan di ujian kalian semua bisa ya dengan yang model begini ya. Kalau hardwood ini didominasi oleh serabut atau serat ya, serat libriform. Dan kemudian ada trakea ya, trakea ini mungkin berapa persen kira-kira, mungkin bisa 30% hanya trakea ya. Dan kemudian sisanya ya didominasi oleh sel serabut atau serat. Oke. Halo. Nah, struktur kayu softwood mungkin digambarkan seperti ini. Jadi ada yang mirip-mirip trakeanya, tapi itu jangan ke jangan terkecoh ya, jangan terkecoh. Jadi ini harus dilihat strukturnya. Oh ini strukturnya seragam begitu ya. Ini sebenarnya didominasi oleh trakeida. Walaupun ada lubang-lubang ini sebenarnya ini bukan trakea, tetapi ini adalah saluran damar gitu ya. Yang tentu di dalamnya ada resinnya. Jadi ini dikelilingi oleh sel-sel epitel namanya. Dan ini adalah saluran damar. Nah kalau hardwood mungkin jelas pasti di dalamnya ada banyak trakea atau pori-pori atau mungkin sel pembuluh atau pesel sel dan sekelilingnya ada sel-sel serabut atau fiber begitu ya. Dan kemudian bagian trakea yang kecil ini menunjukkan bahwa ada kayu awal yang pembuluhnya besar dan kayu akhir yang sel-sel trakeanya kecil-kecil. Kalau ini trakeidanya sangat rapat begitu ya, lebih gelap. Nah, ini kayu subtropis ya. Nah, kalau kayu di kita ini mungkin sangat beragam sekali. Ini contoh saya mungkin jabon barangkali ya. Anthocypalus kadamba punya struktur dari trakea yang unik, biasanya bergerombol 2-3 pada jalur-jalur radial begitu ya. Jalur-jalur sepanjang jari-jari atau parenkim jari-jari ini membentuk
kelompok 3-4, 3-4, 2-3 begitu, dan ini ya khas barangkali ya. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa karakteristik kayu ini mirip seperti jempol kita begitu ya. Sehingga banyak teman-teman yang kemudian sudah membuat sebuah program misalnya begitu ya, bahwa kalau gambaran ini kalau kita mengecek kayu langsung ketemu jenisnya jabon misalnya begitu dari struktur ini. Jadi jempol kita kan kalau sudah dicatat di kepolisian begitu ya, kalau kita atau orang melakukan kejahatan ya dicek dari dari cap jempolnya begitu ya, akan ketahuan. Kayu pun bisa dilakukan demikian mungkin, atau kalian mau mengembangkan program barangkali silahkan mungkin ya, yang hobi dengan programming atau apa, mengembangkan program untuk identifikasi jenis-jenis kayu. Meranti merah misalnya ya polanya seperti ini. Jadi dia berada ukuran daripada trakeanya hampir seragam, tidak kelihatan ada kayu awal, kayu akhir begitu ya. Walaupun kalau kita lihat sekilas ada ya. Jadi ini kelompok-kelompok kayu akhir yang cenderung memiliki trakea yang lebih kecil, ini lebih gede-gede, yang ini pun sama, dan sepertinya ada batas parenkim marginal sehingga ini kelihatan mungkin lingkaran tumbuh barangkali batasnya. Nah, kalau kita rangkum mungkin dari struktur sel pada kayu yang membedakan antara hardwood dan softwood, jadi bersifat prosenkim. Prosenkim ini sebenarnya adalah sel-sel yang membentuk ke arah memanjang dan meruncing, gitulah prosenkim itu begitu ya. Prosenkim itu sel-sel yang arahnya memanjang sepanjang batang dan cenderung ujungnya lancip begitu ya. Ujungnya lancip atau meruncing ya. Misalnya vessel cell atau nama lainnya sel pembuluh, pori atau trakea. Kemudian ada fiber atau sel serat. Ini dominan, ada trakeida serat, ada serat libriforum, tetapi yang dominan sebenarnya serat libriforum. Trakeida serat ini agak sulit dibandingkan dengan katakanlah trakeida di yang sebelah kanan ya, di bagian softwood atau gymnospermae. Trakeid ada ya, trakeid juga ada, tapi trakeida pembuluh, tapi ini harus dengan pendekatan, mungkin dengan pendekatan ya dengan SEM lah katakan begitu, mungkin dengan mikroskopik yang kuat gitu ya, pendekatan mikroskopik yang kuat. Kalau hanya mikroskopik mungkin perbesaran 10 kali sampai 100 kali mungkin belum terlalu nampak gitu ya. Ada yang bersifat parenkim. Parenkim ini adalah tempat menyimpan cadangan makanan, bisa parenkim jari-jari, parenkim aksial, dan parenkim fusiform. Dan sel epitel juga ada pada hardwood, jangan salah ya. Jadi ada jenis-jenis hardwood atau jenis-jenis kayu dari angiospermae yang memiliki saluran damar juga gitu ya. Jadi yang ada saluran damar tidak hanya pada kayu softwood, tetapi pada hardwood juga ada, tetapi tidak sangat jarang-jarang mungkin ya. Jadi kalian kalau tahu kemenyan? Ada yang tahu kemenyan nggak? Halo? Ada yang tahu kemenyan? Halo? Atau Tahu mungkin Pak, apa? Tahu kemenyan? Aber, tahu Pak. buat apa kemenyan? Hah? Biasanya buat wewangian gitu Pak. Iya, wangian kalau dupa gitu ya. Iya Pak. Tahu nggak dibuatnya dari apa? Diperolehnya dari mana kemenyan itu? Dari getah atau resin Pak. Ya, resin stirak benjoin ya. Stirak benjoin itu adalah menghasilkan kemenyan, atau mungkin damar mata kucing misalnya ya, diperoleh dari Sorea japonica begitu ya. Jadi kalau petani-petani di sekitar Krui, mungkinnya Lampung Selatan itu memperoleh damar mata kucingnya dari pohon Sorea japonica ya. Itu ada karena ada sel epitelnya tentu saja. Sel epitelnya selalu membentuk saluran damar, mirip-mirip dengan di Pinus, agatis begitu ya, yang kelompoknya gymnospermae. Nah, kalau di gymnospermae ini didominasi oleh trakeida secara memanjang, ya mungkin kalau dikelompokkan lagi ada trakeida saja, trakeida berdamar, trakeida rantai, tetapi saya sendiri pun terus terang saja tidak bisa ya, sampai saat ini tidak bisa membedakan yang mana trakeida, yang mana trakeida berdamar, trakeida rantai. Jadi tahunya itu ya trakeida aja, kan dominannya memang trakeida ya. Ke arah transversal pun ternyata ya trakeida jari-jari juga ya, bukan parenkimnya trakeida juga gitu ya. Oh, sorry.
Ini trakeida ya, trakeida jari-jari. Pada bagian parenkim ya ada juga parenkim jari-jari tetap ya, bentuknya kotak-kotak barangkali ya. Parenkim aksial longitudinal juga sama dan parenkim epitel, sel epitel ya, secara transversal dan ini yang membentuk saluran damar. Sel epitel di angiospermae pun sama ya, membentuk saluran damar tadi. Contohnya mungkin saya contohkan kemenyan, mungkin damar mata kucing barangkali ya. Kalau pinus ya pasti resin pinus kita bisa peroleh. Oke. Jadi prosenkim ini kalau definisikan ya jenis-jenis sel yang arah memanjang dan ujungnya lancip begitu ya atau tapering ya. Saya Saya kira ini pinjam diktatif Eka. ada yang nanya dulu barangkali? Ini Tresna? Oh, oh kepijit kali ya. Oke. Jadi tipe-tipe sel ini pada silem sekunder begitu ya. Jadi secara aksial ini ada tracheary element, ada tracheid, ada facial element, fungsinya konduksi air, transportasi larutan. Mungkin ini konduksi air dan transportasi larutan ini kita bahas di setelah UTS barangkali ya. Bahan UAS, secara khusus di fisiologi. Fiber ya atau serat. Ada serat dan ada serat trakeida, ada serat libriform. Serat trakeida ini kalau pada pada gymnospermae, serat libriform ini pada angiospermae, parenkim sama barangkali ya, ada parenkim selnya, ada sistem jari-jari atau parenkim jari-jari. Dan saya kira ini untuk food storage, translokasi dari macam-macam substansi yang hubungannya dengan cadangan makanan, walaupun ya pada akhirnya kalau pada secondary xylem ini sebenarnya sudah mati begitu ya, tidak ada transfer atau storage fluid lagi barangkali ya. Nah, saya kira ini gambaran kalau kita gambarkan sebuah elemen sel angiospermae. Jadi ini yang sebelah kiri, jalur-jalur kiri ini lebih kepada trakea yang mungkin ini pada kayu awal begitu ya. Trakea pada kayu awal ini ukurannya besar. Kemudian DEF barangkali ya, DF itu ya. D sampai F itu adalah facial element atau trakea pada kayu akhir ya, yang lebih kecil. Jadi A sampai C ini, A, B, C adalah trakea pada kayu awal mungkin ya, ukurannya besar. Dan G trakeid, gambaran trakeid pada angiospermae. Jadi pada angiospermae jangan salah ada trakeid juga, walaupun komposisinya kecil sedikit ya. Kemudian ada trakeida fiber yang H ya, trakeida fiber. Kemudian ini ya serat libriform. Jadi trakeida pada pada kayu angiospermae ini ya cenderung trakeidanya trakeida pendek barangkali ya, karena yang terpanjang di sini kita bisa lihat adalah serat libriform. Walaupun nanti kalau serat libriform ini dibandingkan dengan trakeida pada gymnosperma ini ya jauh lebih kecil, lebih pendek, barangkali bukan kecil ya, lebih pendek ya, lebih pendek. Ya. Ya ini parenkim sel parenkim jari-jari, parenkim aksial. Parenkim cenderung bentuknya kotak-kotak selnya ya. Parenkim umumnya kotak-kotak seperti ini nih. Yang J ini sebenarnya kotak-kotak tersusun seperti batu bata. Parenkim aksial juga sebenarnya kotak-kotak yang bergabung. Tempat storage makanan tadi ya. Nah, kalau digambarkan dengan trakeida pada pada gymnospermae, jadi bisa digambarkan begini ya. Betapa sangat bervariasinya elemen sel pada angiospermae itu saja. Jadi elemen sel pada angiospermae ini sangat beragam. Jenisnya pun beragam. Kalau pada gymnospermae ini ya kita hanya melihat tidak banyak jenis selnya gitu ya. Yang ada ini hanya trakeida A dan B ini trakeida yang A ini earlywood dan B ini latewood begitu ya, sama-sama trakeida pada kayu awal dan kayu akhir. Dan yang menarik dari sini bahwa sampai harus dipatahkan. Artinya betapa panjangnya sebuah trakeida. Nah, saya punya pertanyaan. Apa keuntungan kalau kita memanfaatkan kayu dengan sel-sel yang panjang? Misalnya trakeida ini dibandingkan dengan yang mungkin tadi serat libriform yang panjangnya ya sepertiganya mungkin ya. Kalau ini mungkin ya 3 kalinya. Kira-kira apa keuntungannya kalau kita memanfaatkan kayu dengan sel-sel yang panjang? Halo?
Belum kebayang? Belum kebayang ya? Oke, belum kebayang, saya lanjutkan dulu. Nah, jadi pada bagian trakeida ini yang panjang-panjang ini begitu ya. Kemudian ada selain trakeida ya ada sel-sel parenkim. Parenkim jari-jari mirip-mirip, bentuknya kotak juga ya. Seperti ini ray parenkim, parenkim jari-jari, dan ini akan membentuk jari-jari pada misalnya pada pinus, pada agatis begitu ya, pada gymnospermae atau pada podocarpus, pada araucaria begitu ya, atau pada spruce barangkali ya kalau di luar ya. Ini ray trakeida atau apa? Trakeida jari-jari juga ada ya. Jadi sangat seragam unsur elemen sel penyusun gimnospermae. Nah, jadi sangat kompleks kayu daun lebar ya, kalau hardwood ini atau angiosperma ini sangat kompleks ya. Jadi ada sel serabut, ada sel pembuluh, ada trakeida serabut, ada trakeida juga gitu ya. Jadi ini dibandingkan dengan ya ini mungkin dibandingkan dengan angiospermae ya. Angiospermae ini tersusun ya tadi 90% oleh longitudinal trakeid begitu ya. Ada resin kanal disusun oleh sel epitel ya. Sel epitelnya mungkin kelompok parenkim juga karena dia menyimpan cadangan makanan yang kemudian hancur ya secara lisigen atau sigigen, lisigen atau gabungan antara sigigen dengan lisigen. Tadi disebut dengan lisigenos mungkin istilahnya ya. Saya kira ini pas saja mungkin yang ini ya, karena sama ya. Sama dengan yang tadi. Yang sperma ini kalau digambarkan ya cukup beragam. Ada trakeanya. Yang paling membedakan tentu pada gymnospermae tidak ada trakea ya. Itu aja yang paling gampangnya. Jadi tidak ada trakea pada gymnospermae. Saluran damar sama-sama bisa ada ya. Nah ini mungkin ini pada kayu awal ukurannya besar atau ukuran sel pembuluhnya ini adalah serabut ya atau sel serat atau fiber. Nah, saya punya pertanyaan untuk kalian. Kira-kira kalau sebuah kayu kita manfaatkan untuk membuat kertas begitu ya atau pulp begitu ya, bagian mana yang kita ambil? Apakah trakea atau serat? Sel serat ini? Serat, Pak. Serat ya, Fiber. bukan trakea ya. Nah, serat ini kan tadi kita tahu ya sel serat fiber ini ukurannya lebih pendek daripada trakeida. Jadi kita kalau memanfaatkan kayu untuk pulp dan kertas, sebaiknya kita menggunakan kayu dari angiospermae atau dari gymnospermae. Dari Angios, Pak. Angios. Kenapa Angios yang kita pilih? Jadi kita memanfaatkan sel serat dari angiospermae daripada kita memanfaatkan trakeida daripada gymnospermae gitu ya. Kenapa alasannya? Kira-kira? Ada yang tahu? Karena lebih banyak seratnya di Angiospermae. Lebih banyak seratnya di angiospermae. Ya betul ya, karena memang di angiospermae yang banyaknya serat. Kalau di gymnospermae trakeida gitu ya. Oke. Jadi kalau perlu saya jelaskan bahwa kalau untuk membuat bahan serat atau mungkin untuk pulp begitu ya, kita ambil sebagai kita sebut serat saja dalam pengertian umum, tidak trakeida maupun sel serat. Ya tentu yang kita inginkan sebenarnya adalah sel-sel fiber yang ukurannya panjang begitu ya. Karena kalau panjang itu punya jalinan yang lebih kuat. Kenapa kita banyak memanfaatkan kayu-kayunya dari angiospermae? Karena yang kita punya ya jenisnya itu, begitu ya. Sebenarnya kalau mau mengembangkan lebih kuat, misalnya untuk kertas uang yang kuat, untuk baju yang tahan sobek benangnya, ya mungkin alangkah baiknya kita memanfaatkan trakeida sebenarnya begitu ya. Trakeida dari kelompok gymnospermae. Tetapi saat ini ya saya tidak terlalu mengerti kenapa pengembangan hutan tanaman begitu ya justru mungkin mengembangkan lebih banyak jenis-jenis dari angiospermae atau mungkin pertumbuhannya kali ya. Pertumbuhan dari pinus ini agak lambat dibandingkan dengan katakanlah eukaliptus atau mungkin
mangium yang pertumbuhan kayunya lambat. Tapi kalau secara serat ya yang dicari oleh industri pulp dan kertas atau pulp dan kertas ya justru yang serat-seratnya panjang. Untuk membuat kertas pun biasanya di mix begitu ya, ditambahkan trakeda 5-10% dan terpaksa harus beli dari luar negeri begitu ya. Itu ya, industri pulp dan kertas itu harus menambahkan untuk memperkuat kertasnya, memperkuat benangnya, ditambahkan dengan trakeida ya, jangan salah ya. Jadi mungkin nanti zaman kalian apa namanya boleh boleh dilakukan penelitian-penelitian lebih lanjut bahwa pengembangan hutan tanaman ya dari kelompok-kelompok Podocarpus barangkali atau mungkin Araucaria. Dan ini panjang seratnya saja, panjang trakeida ini bisa mencapai hampir 3 mili ya, panjangnya 3 mili. Kalau untuk kayu daun lebar ini katakanlah fibernya panjangnya hanya 0,7 mili ya, 0,7 mili. Jadi hampir berapa kalinya? Lebih dari 4 kalinya ya. Ini 3 mili 2000 hampir 3000 mikron panjangnya. Kalau fiber ini hanya ya 700 mikron saja. Jadi kalau dijalin tentu akan lebih kuat, atau kalau digabungkan jadi benang tentu akan lebih kuat daripada trakeida gitu ya. Bisa dipahami ya, adik-adik ya. Nah, sehingga kalau ujungnya adalah penggunaan serat atau serat dalam pengertian umum ya, bisa trakeida, bisa serat, ya tentu yang maunya yang panjang begitu ya. Kalau ini tidak mungkin masuk kelas 1 begitu ya, karena syarat kelas 1 itu, kelas mutu 1 itu lebih dari 2000. Nah, panjang serat-serat itu paling ya 1 mili ya, atau 1000 mikron paling ya. Jadi pasti umumnya kelas mutu 3 sebenarnya untuk bahan baku pulp dan kertas gitu ya. Jadi kelas 3 tapi jumlahnya banyak gitu ya yang kita punya ini. Tapi kalau kelas 1 ya tadi palingnya dari kelompoknya Gymnospermae sebenarnya ya, yang panjang serat atau trakenya lebih dari 2000, kemudian kerampingannya lebih ramping gitu ya. Pasti kalau panjang ya ramping gitu ya, bukan gendut ya. Ini kira-kira contoh mungkin kriteria mutu dari serat ya. Jadi serat dari atau mungkin trakeida dari kayu Gymnospermae sebenarnya lebih diinginkan kalau ada tersedia. Oke, kemudian ini kalau nggak salah menjelang bagian akhir barangkali ya. Jadi ada hubungan antar sel ya, hubungan antar sel di dalam kayu khususnya pada trakea atau sel pembuluh yang disebut dengan bidang perforasi ya. Bidang perforasi ini ada yang sederhana jadi hanya bulatan begini saja, ada juga berbentuk tangga atau mungkin namanya scalariform ini ya, ada yang mungkin berbentuk perisai barangkali seperti ini ya. Jadi banyak sekali jenisnya, ada sederhana, bentuk scalariform atau mungkin perisai. Ini ya, mungkin yang lebih jelasnya di sini ya. Ada yang ini yang simple, yang ini mana? Simple. Yang ini simple perforasi hanya satu lubang saja. Kemudian ada juga yang ladder bentuk tangga tadi ya, bentuk tangga. Ada juga yang foraminet barangkali ya, berbentuk lubang-lubang dari satu bidang perforasi ini bentuk foraminet. Kemudian ada juga yang D ini scalariform, scalariform yang mungkin maksud saya. Jadi ini tangga ya. Yang ini tangga bentuknya, yang ini scalariform ini lebih rumit lagi begitu ya. Ada tangganya, ada di dalamnya ada juga bagian-bagiannya. Ini contoh mungkin jenis-jenis dari bidang perforasi ya. Kalau ditanya apa itu bidang perforasi, ada yang bisa menjelaskan? Saya ulang. Apa itu bidang perforasi? Perforation plate? Ada yang bisa menjelaskan? Halo? Bagi yang tadi memperhatikan, apa itu bidang perforasi? Boleh Pak saya. Silakan. Itu bagian dari pembuluh silam Pak. Jadi itu kayak ada lubang-lubang. Nah itu buat apa namanya tempat air ngalir dari Ya, satu sel pembuluh lain. oke, jadi sebenarnya istilahnya apa ya? Penghubung lah, semacam penghubung antar
satu sel pembuluh atau sel trakea dengan trakea yang lainnya, atau sel satu dengan sel yang lain, bisa atas bawah atau di atasnya lagi, di bawahnya lagi, begitu ya, dihubungkan oleh sebuah bidang yang disebut bidang perforasi atau saluran, itu disebutnya apa? Saluran interskalar kalau nggak salah ya. Nah, kemudian selain bidang perforasi, hubungan antar sel ya. Jadi hubungan antar sel pembuluh atau sorry ya, hubungan antar sel atau trakea dengan trakea lain tadi dengan bidang perforasi, kemudian antar fiber dengan fiber yang lain atau trakeida dengan trakeida yang lain dihubungkan oleh yang disebut dengan noktah atau pit ya. Noktah atau pit. Kalau pitnya pada haknya itu empulur ya, kalau pit saja ini adalah noktah. Jadi saya tidak tahu, mungkin ya kalau tidak salah ini noktah ini sebenarnya sama dengan kalau pada bagian sel apa namanya? Pada struktur sel. Plasmodesmata ya. Betul nggak adik-adik? Ini sebenarnya plasmodesmata pada saat sel masih hidup ya. Jadi plasmodesmata ini yang menghubungkan antar sel, satu sel fiber dengan fiber yang lain atau trakeida dengan trakeida yang lain gitu ya, dihubungkan oleh sebuah pit. Ada sederhana simple pit atau mungkin border pit ya. Ya, jadi gambar seperti ini. Ini yang border pit. Border pit ini ada halamannya, maka disebut dengan nokta halaman begitu ya. Yang menarik mungkin cara antar trakeida maupun antar sel ada penoktahan dinding sel berupa border pit ya. Terutama border pit ini umumnya pada trakeida ya. Jadi selnya bukan sel maksud saya, noktah disebut nokta halaman atau border pit ya tadi ya, border pit. Oke. Nah, seperti ini. Mungkin di kuliah pertama saya sudah menggambarkan ke kalian bagaimana pit ini bisa dijebol oleh kalau yang masih ingat ya, kuliah pertama saya ini jebol oleh bacillus, bakteri bacillus begitu ya. Bakteri bacillus, dan kemudian membantu proses pengeringan jenis-jenis kayu yang susah gitu ya. Jadi wood drying secara anatomi dibantu oleh bakteri untuk menjebol bagian-bagian dari pit atau noktah tadi. Nah, untuk yang sederhana kira-kira seperti ini, misalnya pada parenkim ini ada noktahnya nokta sederhana, pada trakeida dan serat umumnya nokta halaman barangkali tadi ya, border pit, ini simple pit. Noktah dinding sel juga ada pada sel pembuluh ya, antar pembuluh dan juga antar pembuluh dengan serat. Terjadi penoktahan. Kalau pembuluh dengan pembuluh atau vessel sel dengan vessel sel atau tadi ya, mungkin nama lainnya trakea dengan trakea, bidang perforasi, tetapi pada dinding-dindingnya ini seperti jala bolong-bolong ini menghubungkan antar sel yang disebut dengan noktah. Banyak sekali noktah di dalamnya. Nah, mungkin contohnya seperti ini ya. Jadi ini yang E ini noktah sederhana, yang D ini noktah setengah halaman. Kalau antar, misalnya ini ya, antar trakeida dengan sel parenkim mungkin bisa bentuknya noktah setengah halaman. Kalau noktah sederhana ini antara parenkim dengan parenkim. Kalau noktah halaman atau border pit ini mungkin ya bisa antar fiber dengan fiber atau trakeida dengan trakeida. Dan dia bisa nutup ya. Bagian-bagiannya juga harus dihafalkan ya, jadi rumit lagi ya. Kalian harus menghafalkan nomor mana ya. Terutama bagian nomor 4 ini namanya torus, ingat saya ya. Nomor 4 mana? 4, sorry. Ya torus ya. Kemudian nomor 3 ini disebut margo gitu ya. Jadi yang gampang mungkin kalau teman-teman yang orang Sumatera Utara atau orang Batak ya gampangnya nomor 3 dan 4 ini margo si torus begitu ya. Margo dan torus ya. Gampang ingatnya ya. Jadi nomor 3 ini margo, nomor 4 ini torus. Kemudian yang 6 ini ya bagian halamannya tadi ya. Jadi ini kadang-kadang menutup begitu ya, sehingga ya tadi kalau mau dijebol harus dibantu oleh dibantu oleh bakteri barangkali misalnya ya. Oke, sampai sini saya tanyakan dulu. Saya kira ini bagian ini bambu mungkin kita pas saja, mungkin bisa dibaca saja ya. Karena ini ada struktur anatomi pada monokotil ya. Monokotil itu mungkin kalian harus ingatkan ini ada vascular bundle ya. Vascular bundle.
Jadi bagian-bagian vascular bundle ini terdiri ada apa namanya, ada xilem dan floemnya bergabung dan didominasi bagiannya adalah parenkim sebenarnya begitu ya. Makanya kenapa batang-batang seperti aren begitu ya, batang-batang seperti kelapa enggak ya, aren atau mungkin sagu barangkali bisa dimanfaatkan bagian parenkimnya diambil patinya begitu ya, diambil patinya untuk yang monokotil ya. Nah, seperti ini. Jadi ini salah satu seludang pembuluh atau vascular bundle. Jadi terdiri di dalamnya pasti ada bagian facial elemennya atau eh, apa namanya tadi facial element tuh trakeanya dan dikelilingi oleh bagian kerat atau fiber ini sebagai silem dan dikelilingi oleh phloem begitu ya. Ada vascular bundle-nya atau namanya seludang pembuluh. Mirip pada daun juga ada vascular bundle-nya, ada seludang pembuluhnya yang biasanya satu seludang pembuluh itu terdiri dari trakea. Kalau pada ini ya, maksud saya pada kayu daun lebar ya, Angiospermae, ada eh, fibernya dan ada eh, phloemnya. Atau biasanya gabungan satu seludang pembuluh ini ya, ada facial cell-nya, ada fibernya, ada parenchyma cell-nya. Oke, baik. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Silahkan. Stop dulu recordingnya ya.